haleluya, haleluya. Satu sukacita yang luar biasa kembali bagi kami bisa berjumpa dengan setiap anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada. Nah, hari ini saya berada tepat di pusat kota Gorontalo, haleluya. Dan kita percaya Tuhan yang hebat itu ada bersama-sama dengan kita. Mungkin kita tanya, lalu pendeta di pusat Gorontalo ada di mana? Di lapangan Taruna Remaja, tepat, haleluya, di Monumen Pahlawan Nasional Nani Wartabone, seorang anak bangsa yang sudah berjuang, yang sudah memberikan yang terbaik sehingga kota Gorontalo mengalami kemenangan yang hebat dan luar biasa. Sama dengan hidup kita, haleluya. Kita percaya kalau kita hidup sampai hari ini, kita kuat sampai hari ini, ada Kristus Yesus yang luar biasa yang sudah mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ajaib buat kita, haleluya. Nah, dari pusat Gorontalo saya rindu membagi berkat firman Tuhan buat masing-masing kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini kami mendengar firman Allah berbicara buat masing-masing kami. Kami percaya firman-Mu akan membawa kami kepada masa depan yang luar biasa, dan kami akan melihat sungguh Allah kami hebat dan dahsyat. Lewat firman Tuhan kami dikuatkan, kami diberkati. Kami bersyukur, sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau saudara lihat Yoel pasal yang ketiga, Yoel pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus, berkat untuk umat Tuhan. Ayat 9, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju, tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Haleluya. Saya percaya hari ini yang sementara menyaksikan dari rumah, engkau pahlawan, haleluya. Mungkin sudah berkata, saya cuma seorang buruh kasar biasa pendeta. Apakah saya juga adalah pahlawan? Betul, kamu pahlawan untuk anak-anakmu. Itu sebabnya berikan contoh yang terbaik, berikan teladan-teladan hidup yang terbaik. Karena saya percaya orang-orang hebatnya Tuhan adalah orang-orang yang bisa memberikan teladan, bisa memberikan contoh buat anak-anaknya. Tidak peduli tahu, haleluya, seberat apapun yang saudara alami, saudara jalani hari-hari ini, tapi kalau saudara bisa memberikan teladan hidup yang baik bagi anak-anakmu, engkau seorang papa yang adalah pahlawan bagi keluargamu, bagi anak-anakmu. Mungkin saudara berkata, tapi saya cuma seorang ibu rumah tangga biasa pendeta. Saya cuma istri yang hanya bisa mengasihi suami, yang hanya bisa membuat sarapan buat anak-anak. Sebagai hamba Tuhan, ini yang saya cuma mau bilang, lewat kerja kerasmu engkau adalah pahlawan. Kenapa? Karena engkau sebagai seorang mama, engkau sebagai seorang istri yang bertanggung jawab bagi keluargamu, yang bertanggung jawab untuk suamimu, yang bertanggung jawab buat anak-anakmu. Haleluya. Mungkin hari ini sudah bertanya, lalu pendeta siapa yang dibilang pahlawan? Yang pertama, pahlawan adalah seseorang yang tidak pernah menyerah di tengah-tengah goncangan apapun. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan ini saya cuma mau bilang buat saudara, ada nggak masalah? Ada nggak tantangan? Ada. Seringkali berat nggak? Seringkali berat. Tetapi kalau kamu tidak menyerah di tengah jalan, kamu mengandalkan Tuhan, kamu terus mengandalkan Allah dalam hidupmu, kamu akan lihat perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan luar biasa akan terjadi dalam hidupmu. Karena seorang pahlawan adalah seorang yang tidak gampang menyerah. Kalau engkau sebagai seorang papa, lalu bilang, tapi pendeta, saya punya anak-anak yang terlibat dengan narkoba, saya punya anak-anak yang terlibat dengan seks bebas, saya punya anak-anak yang terlibat dengan hal-hal yang jahat. Sebagai hamba Tuhan, saya cuma mau bilang buat saudara, jadilah pahlawan dalam keluargamu. Jangan gampang menyerah. Bawa anak-anakmu dalam doa, tunjukkan kasih, tunjukkan rangkulan-rangkulan yang dari Tuhan buat anak-anakmu. Engkau akan lihat Tuhan akan beracara buat anak-anakmu. Tidak peduli tahu seberapa lama engkau harus bergumul, tapi percayalah, buat seorang yang tidak gampang menyerah, di ujung dari perjalanan imannya pasti ada jawaban Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Haleluya. Yang kedua, siapa
Siapa itu pahlawan? Jadi yang pertama, pahlawan adalah seseorang yang tidak gampang menyerah. Yang kedua, siapa itu pahlawan? Pahlawan adalah seseorang yang bukan pengecut, seseorang yang bukan pengkhianat. Suami-suami yang diberkati oleh Tuhan, jadilah suami yang tidak berkhianat terhadap pasanganmu. Ada banyak suami yang dulu masih susah, tapi sekarang sudah sukses, sekarang sudah berhasil, tetapi rendahkan istrinya, tetapi menoleh kepada perempuan lain, mulai tertarik dengan wanita lain, padahal dia sudah punya istri. Ini yang saya bilang, kamu bukan pahlawan, kamu pengkhianat buat keluargamu, kamu pengkhianat buat rumah tanggamu. Jadilah pahlawan-pahlawan yang luar biasa, yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Karena seorang pahlawan bukanlah seorang pengecut, bukanlah seorang pengkhianat. Dimanapun engkau berada sebagai hamba Tuhan, ini yang saya cuma pesan buat saudara. Kalau engkau sebagai seorang istri, jangan jadi pengkhianat buat keluargamu. Jadilah seorang istri yang bisa berdoa bagi suami. Mungkin suami bilang, tapi suami saya kelasnya kelas bawah, pendidikannya pendidikan kelas bawah. Tetapi kalau itu pilihanmu dan kau sudah diberkati dalam pernikahan, jadilah penopang, jadilah istri yang bisa berdoa bagi suami. Jangan jadi pengkhianat, jangan suka tertarik dengan laki-laki lain, jangan suka tertarik dengan pria lain hanya karena mungkin dia lebih kaya dari suamimu hari ini, hanya karena mungkin dia lebih sukses dari suamimu hari ini. Sebagai hamba Tuhan, ini saya cuma mau bilang, jadilah pahlawan yang bukan pengkhianat, yang bukan pengecut. Masuk dalam pertandingan iman dan lihat bagaimana Tuhan mengerjakan kemenangan yang luar biasa bagi kamu. Yang ketiga, yang terakhir, siapa itu? Haleluya, pahlawan. Jadi yang pertama, pahlawan adalah seseorang yang tidak gampang menyerah. Yang kedua, pahlawan, haleluya, bukan seorang pengecut, bukan seorang pengkhianat, iya kan? Kalau engkau sebagai anak muda, lalu sudah mulai diberkati Tuhan, dan akhirnya tinggalkan gereja, tinggalkan pelayanan, saya beri nama kamu pengkhianat. Kamu sudah lakukan hubungan seks sebelum nikah, saya beri nama kamu pengkhianat. Tuhan sudah kasih berkat bagi kamu, Tuhan sudah kasih kekuatan bagi kamu, tapi kamu menggunakan segala berkat itu dengan sia-sia, dengan tidak memuliakan Tuhan. Ini yang saya cuma mau bilang, jadilah pahlawan-pahlawan di mana engkau berada. Kalau engkau sebagai seorang pelajar, kalau engkau sebagai seorang mahasiswa, jadilah teladan, jadilah pahlawan, tunjukkan kebenaran. Karena lewat hidupmu ada banyak orang yang akan diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, siapa itu pahlawan? Haleluya. Pahlawan adalah orang yang tidak berusaha mengandalkan kekuatannya sendiri, karena dia tahu ada Tuhan yang hebat dan luar biasa menyertai dia. Tidak so hebat, tidak so kuat, tapi dia tahu kalau dia kuat hari ini, kalau dia cakap menanggung segala perkara, kalau dia bisa berdiri dengan kuat, semua karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi seorang pahlawan bukan seorang yang merasa diri hebat, bukan seorang yang merasa diri kuat, tapi seorang yang tahu bahwa kalau dia bisa maju, kalau dia bisa melakukan sesuatu, karena Tuhan yang luar biasa ada dalam hidupnya. Andalkan Tuhan dalam segala perkara, jangan takut dengan apapun juga, karena kita tahu bagi seorang pahlawan hanya ada kemenangan, bagi seorang pahlawan hanya ada pertolongan Tuhan, bagi seorang pahlawan akan ada mujizat-mujizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dari lapangan Taruna Remaja Pusat Kota Gorontalo, tepat di Monumen Pahlawan Nasional Nani Wartabone, saya rindu berdoa buat masing-masing kita. Bapa di surga, terima kasih banyak, Engkau luar biasa buat kami. Jamah setiap anak-anakku yang ada di rumah, dimanapun mereka berada hari ini, yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, yang tertutup jalan Tuhan buka jalan, bahkan yang terikat Engkau lepaskan, yang terbelenggu Engkau bebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Biar anak-anakku jadi pahlawan dimanapun mereka berada, mereka jadi teladan, mereka jadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Yeah. Dari pusat kota Gorontalo, tetap semangat, tetap berjuang. Tuhan mengasihi engkau.